Saya akan mempresentasikan tentang keterampilan mendengarkan. Mengapa keterampilan mendengarkan itu penting? Ya, cara menjadi pendengar yang efektif itu seperti apa ya? Penasaran kan pastinya? Nah, ayo kita belajar bersama-sama. Mengapa keterampilan mendengarkan itu penting dalam kehidupan kita? Karena kalau kita menjadi pendengar yang efektif itu adalah baik, karena mendengar adalah komponen utama dalam komunikasi. Dalam kita bersosialisasi dengan teman, kita perlu menjadi pendengar yang efektif, pendengar yang bisa memberikan umpan balik ketika teman kita sedang berbicara kepada kita. Oleh sebab itu, penting sekali dalam komunikasi itu efektif. Karena kalau tidak efektif akan mempengaruhi pada hubungan sosial kita terhadap orang lain. Pasti kita akan tidak punya teman kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan lawan bicara kita. Maka oleh sebab itu penting sekali memiliki komunikasi yang baik dengan lawan bicara kita. Nah, sudah tahu kan seperti apa komunikasi yang efektif? Selanjutnya di kali ini saya akan menjelaskan lagi mengapa komunikasi efektif itu penting. Karena seorang pendengar yang baik harus bisa memahami apa yang dibicarakan oleh lawan bicaranya. Informasi yang disampaikan itu harus ditangkap oleh lawan bicaranya dengan baik. Artinya mereka harus bisa mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung dalam suatu komunikasi itu. Jadi, ada hubungan timbal balik antara kita dengan lawan bicara kita. Selanjutnya, seorang pendengar yang efektif juga harus bisa menganalisis dari suatu topik yang menjadi pembicaraan, menganalisis informasi serta membuat kesimpulan dan penilaiannya apa dari topik tersebut agar bisa ditarik kesimpulan dan hasil akhirnya. Itulah seorang pendengar yang efektif yang pasti memiliki punya banyak teman kalau kita bisa menjadi pendengar yang efektif. Mendengarkan aktif itu kita memberikan perhatian penuh pada lawan bicara kita, seperti memberikan respon secara verbal, secara langsung, mendengarkan dengan menatap matanya, dengan bagaimana kita respon bahasa tubuh kita ketika lawan bicara kita sedang bicara. Misalnya lawan bicara kita lagi sedih, berarti kita bisa memahami apa yang dirasakannya dengan bahasa tubuh kita, bahasa nonverbal yang disesuaikan dengan isi komunikasinya. Mendengar pasif ialah pendengar pasif itu lawan bicara kita tidak merespon apa yang kita curhatkan kepadanya. Mengapa ia tidak merespon? Karena mungkin saja dia bingung akan menjawab apa. Jadi dia memilih cari aman dengan diam, tidak merespon apapun, tapi dia mendengarkan, hanya dia tidak merespon. Itulah dengan pendengar pasif namanya. Nah, di pendengar pasif ini akan menimbulkan suatu masalah, karena bagi yang tadi yang curhat tuh merasa tidak nyaman karena ia curhat tidak ditanggapin atau tidak ada timbal baliknya gitu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi tentang komunikasi yang efektif. Kita sudah tahu kan bagaimana ciri-ciri seseorang yang komunikasinya efektif dan komunikasinya pasif, aktif dan pasif. Tentu kita pasti punya alasan mengapa kita kadang-kadang bisa juga bersifat pasif. Kadang kita ingin merespon takut salah, jadi kita memilih untuk diam. Tapi ada juga seseorang yang bisa merespon secara aktif. Itu tergantung dari
apa yang ia miliki. Misalnya dia bisa meresponnya dari pengetahuannya, dari pengalamannya, jadi ia bisa berbagi, memberikan umpan balik kepada lawan bicaranya. Tapi kalau dia tidak punya pengalaman, dia belum mengalami hal yang diceritakan oleh temannya tadi, jadi dia pun memilih cari aman untuk diam. Karena kalau dia merespon takut salah, takut jadi malah makin masalah untuk lawan bicaranya. Jadi itulah yang disebut dengan komunikasi yang pasif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.